Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orizpa Irlanda dengan NIM 201230289 dari kelas PAI 4C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Indah Nurul Hazairin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam. Baik, materi yang pertama terkait konsep dan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Dimulai dari definisi agama Islam merupakan sebuah ilmu yang memiliki tujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sesuai dengan isi kandungan dalam Al-Quran serta hadis. Selanjutnya, definisi teknologi. Pengertian teknologi berasal dari bahasa Prancis la technique yang berarti sarana atau alat yang digunakan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan manusia. Sedangkan dasar teknologi dalam Al-Quran dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Yunus ayat 101 yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis untuk memahami alam semesta dan teknologi yang ada di dalamnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah teknologi dalam pendidikan Islam. Dapat ditinjau menjadi sebuah produk. Produk yang dimaksud yakni merupakan penyelenggaraan yang membantu dalam kegiatan pendidikan Islam. Sedangkan penerapan teknologi terutama dalam teknologi berbasis media. Penggunaan media tidak selalu berbentuk dari sebuah benda, sesungguhnya yang mana bisa diterapkan ke dalam indera, melainkan media ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan mengenai sebuah upaya, metode, usaha maupun teori-teori yang mana memiliki tujuan untuk mempermudah aktivitas belajar mengajar. Ada beberapa manfaat teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas yang berkualitas baik bagi peserta didik maupun pendidik. Yang kedua, menghadapi dan membantu menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang akan dihadapi peserta didik maupun pendidik. Dan yang ketiga, dapat menolong pendidik dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih efisien. Dan yang terakhir, yaitu dapat menghasilkan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan agama Islam. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam pendidikan agama. Di sini terdapat beberapa basis teknologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, teknologi berbasis visual, yakni media yang dalam penerapannya mengutamakan indera penglihatan yang mana bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi. Yang kedua, teknologi berbasis audio yang merupakan media yang dalam penerapannya mengutamakan indera pendengaran. Dan yang ketiga, teknologi berbasis audiovisual, media yang mana dalam penerapannya menggunakan indera pendengaran maupun indera penglihatan secara bersamaan. Dan yang terakhir, teknologi berbasis internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, di mana semua user bisa mengakses informasi dan bisa mengakses seluruh pengetahuan di dalam internet. Contoh berbagai media yang dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam diantaranya teknologi berbasis visual. Di sini terdapat dua jenis dalam teknologi berbasis visual. Yang pertama, visual diam. Di antaranya dapat berupa buku, poster, peta, dan globe. Yang kedua, teknologi berbasis visual gerak berupa LCD, proyektor, dan PowerPoint. Selanjutnya yaitu teknologi berbasis audio seperti radio, salon, speaker, walkie-talkie, dan tape. Yang ketiga, teknologi berbasis audiovisual seperti TV, komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, teknologi berbasis internet seperti Google, YouTube, Gmail, email, dan lain sebagainya. Tentunya yang dapat kita akses untuk mencari informasi dan pengetahuan dalam internet.
Pembahasan selanjutnya terkait hambatan perkembangan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, kurangnya aksesibilitas pengadaan infrastruktur teknologi. Yang kedua, mahalnya biaya pengadaan teknologi. Dan yang ketiga, keterbatasan kompetensi pendidik. Dan yang keempat, masih menggunakan perangkat multimedia bekas pada lembaga pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi menghadapi hambatan perkembangan teknologi pendidikan Islam. 1. Pendidikan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan. 2. Pemerintah dan lembaga pendidikan berusaha untuk menyediakan anggaran dana. Yang ketiga, pendidik diharapkan memiliki kemampuan dan pengoperasian teknologi. Yang keempat, pendidik dapat menciptakan hubungan baik serta suasana yang nyaman antara pendidik dengan peserta didiknya dalam pengoperasian teknologi. Kesimpulan, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperluas akses ilmu, dan memperkuat nilai-nilai keislaman, asalkan digunakan dengan bijak dan baik sesuai dengan prinsip syariat Islam. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.